Halo semuanya, pada video ini saya akan membahas tentang dokumentasi sistem informasi akuntansi. Jadi di mana pokok pembahasannya dimulai dari dokumentasi, tempat penyimpanan dokumen project, susunan penyimpanan dokumen, model, ada pemodelan data dengan diagram hubungan entitas, pemodelan proses dengan diagram arus data, pemodelan input dan output, dan yang terakhir ada pemodelan jaringan. Akuntansi nanti berisi tulisan berbentuk bisa uraian naratif, bisa berupa formulir, flowchart, diagram, dan tulisan lainnya yang menjelaskan bagaimana sistem bekerja. Nah, itu sedikit tentang dokumentasi. Selanjutnya ada tempat penyimpanan dokumen project. Nah, dari dokumentasi tersebut itu perlu adanya suatu penyimpanan dokumen project. Project repository adalah tempat di mana dokumen atau dokumentasi program yang berkaitan dengan aplikasi dan project disimpan. Nah, secara umum project repository akan berisi daftar data akuntansi yang diperlukan, berbagai jenis formulir, berbagai jenis output atau informasi, berbagai jenis proses dan prosedur, berbagai lokasi yang harus ditunjang. Nah, ini yang ada di penyimpanan dokumen project. Oke, selanjutnya susunan penyimpanan dokumen. Project repository harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan suatu referensi yang nyaman untuk digunakan dalam menentukan apa yang dibutuhkan baik oleh analis maupun pemakai sistem. Nah, itu jadi misalnya mungkin bisa disusun berdasarkan abjad atau dikelompokkan berdasarkan kegiatan. Jadi kegiatan input, output itu dipisahkan. Jadi pada saat nanti misalnya pengembang sistem, jadi dia akan mudah untuk menelusuri dokumen apa saja yang ada di repository tersebut. Ya, mungkin kalau dicontohkan bisa juga seperti laptop atau komputer, yang dimana dalam komputer atau laptop itu memiliki folder yang berisi banyak data. Nah, langkah baiknya misalnya folder tersebut dikategorikan, disusun, dirapi, agar nanti pada saat ingin mencari dokumen yang diinginkan itu mudah. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk model, nah di sini untuk dokumentasi tersebut perlu bantuan sebuah model. Jadi model merupakan abstraksi dari dunia nyata. Jadi ada dua model. Yang pertama, model implementasi adalah model yang bukan hanya menunjukkan sistem apa atau mengerjakan apa, tapi juga menunjukkan bagaimana sistem sesungguhnya diterapkan. Pada model implementasi ini, kita akan tahu bagaimana penerapannya langsung di sistem informasi akuntansi yang sedang berjalan. Jadi, lebih menekankan pada penerapannya. Jadi di penerapan biasanya persepsi pengguna itu tidak sama, jadi berbeda-beda. Mungkin si A menanggapi modelnya seperti ini dan si B modelnya seperti ini. Jadi apa yang tertulis di sistem bisa saja pada saat penerapan itu berbeda karena asumsi yang berbeda di lapangan. Lanjut ke model utama, ini model selanjutnya. Di model utama ini, modelnya independen yang dia diterapkan. Model tersebut menggambarkan hal-hal mendasar atau yang menjadi inti pokok dari sebuah sistem
yaitu apa pekerjaan sistem atau apa yang harus dikerjakan oleh sebuah sistem. Nah, di model utama ini biasanya digunakan oleh pengembang sistem ya untuk mengajukan sebuah sistem. Jadi rancangan sebuah sistem yang belum berjalan tapi baru rancangan. Rancangan yang ideal, jadi tanpa terpengaruh oleh sudut pandang pengguna sistem lainnya. Jadi model utama ini memang dibuat seideal mungkin yang nantinya akan dijadikan model implementasi. Jadi model utama ini nanti pada saat berjalannya, tengah jalan mungkin ada kekurangan, itu bisa nanti dibuat model implementasinya. Tapi pada saat pengajuan sistem, pembuatan sistem, pengajuan proposal misalnya pembuatan sistem, itu dibuat dari model utama dulu. Ya. Kalau sudah berjalan, dirasa perlu membuat model implementasi karena setiap pengguna memiliki pandangan yang berbeda-beda. Jadi saya rasa itu saja untuk model. Nah, pemodelan itu bisa digambarkan lagi beberapa model ya, tadi sudah dijelaskan di pokok bahasan. Jadi yang pertama ada pemodelan data dengan diagram hubungan entitas. Nah, diagram hubungan entitas merupakan salah satu model data di samping model hierarki dan network yang berisi komponen entitas, atribut, dan hubungan antar data. Jadi yang dimaksud entitas dalam diagram hubungan entitas adalah apapun, baik itu data secara real maupun abstrak yang akan disimpan datanya. Contoh, ini bisa dilihat di gambar ini, pelanggan adalah entitas karena dia adalah data yang akan tersimpan. Pesanan juga akan tersimpan di data. Data barang juga akan tersimpan. 3 ini adalah entitas: pelanggan, pesanan, dan barang. Lalu selanjutnya ada atribut data, merupakan ciri atau sifat atau karakteristik atau properti dari suatu entitas. Jadi yang dapat membedakan. Misalnya di sini digambar itu ada kode pelanggan. Entitas pelanggan itu pasti akan banyak nanti data pelanggan. Ada si A, si B, si C, si D. Nah, mungkin saja pelanggan tersebut memiliki nama yang sama. Mungkin saja memiliki alamat yang sama. Nah, oleh karena itu, atribut itu sangat perlu untuk memberi ciri-ciri khusus, karakteristik khusus. Di sini bisa dilihat atributnya adalah kode pelanggan. Misalnya ada si A namanya, dikasih kode 1. Habis itu ada pelanggan yang selanjutnya namanya si A juga. Kita bisa beri kode 2. Jadi walaupun nama sama, tapi sudah memiliki ciri khas atau memiliki sifat dan karakteristik yang berbeda dengan memberikan kode yang berbeda. Ya, kodenya unik ya. 1A, 2A. Nah, yang selanjutnya itu ada hubungan antara data adalah bentuk hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas. Ini bisa dilihat ini contohnya bentuk seperti ini, membuat atau dibuat oleh. Nah, ini yang menghubungkan antara entitas yang lain, yang satu dengan yang lainnya itu menjadi terhubung ya.
Ini adalah hubungan antar data. Bisa dibuat seperti ini. Nah, ini diagram hubungan entitas. Ya, ini juga berisi atau diisi oleh. Nah, seperti itu kurang lebih jika menggunakan permodelan data. Baik nanti sifat modelnya model utama atau model penerapan. Ini bisa digunakan. Dan ini adalah bentuk model data ya. Ini hanya untuk menggambarkan bagaimana data itu tersistematis. Seperti itu. Selanjutnya permodelan proses dengan diagram arus data. Nah, diagram arus data ini adalah alat yang digunakan untuk membuat model proses. Yang sebelumnya adalah model data. Yang ini adalah model data. Yang ini adalah model proses. Penyusunan model proses dapat dilakukan dalam berbagai tahapan pada siklus pengembangan sistem informasi akuntansi. Gambar diagram konteks, gambar decomposition diagram sebagai kerangka, tentukan penyimpanan data, gambarkan ringkasan diagram arus data, gambarkan diagram arus data level menengah, sampai gambarkan diagram arus data sederhana. Nah, itu tahapan-tahapan yang biasanya ada pada saat pembuatan sistem. Dan ini contoh dari penggunaan diagram arus data. Nah, penggunaan diagram arus data, dia menggunakan simbol 3 simbol ya. Nah, ini tanda panah, dan ada yang seperti ini, yang seperti ini. Ini adalah bisa dikatakan entitas ya, bisa dikatakan ini adalah objeknya, akuntansi, konsumen, gudang atau departemen ya. Ini ada konsumen, ada bagian gudang, bagian akuntansi. Nah, ini adalah sistem informasi akuntansi. Dan ini adalah panah, dan setiap tanda panah itu ada proses masuk dan proses keluar. Nah, itu yang harus ada di model proses. Contohnya konsumen order. Nah, aktivitasnya selalu ditulis ya, dinarasikan di sini, ditulis. Di setiap tanda panah ini akan ada narasi. Begitulah cara membuat diagram arus data. Konsumen order, dibuat sistem informasi akuntansi penjualannya, di input, lalu outputnya adalah faktur jual. Bagian akuntansi yang akan memprosesnya lebih lanjut. Gudang ingin melihat status barang. Nah, ketika sistem informasi akuntansi penjualan ini memberikan data, misalnya ada barang yang rusak, maka pengurangan barang itu akan dilakukan di gudang. Atau adanya penjualan, itu akan dilakukan pengurangan barang ke gudang, konfirmasinya. Konsumen order akan mendapatkan faktur jual. Nah, semua itu diproses oleh sistem informasi akuntansi penjualan. Nah, untuk menggambarkan menggunakan diagram arus data seperti ini. Nah, selanjutnya ada pemodelan input dan output. Nah, output sistem informasi akuntansi merupakan hasil pengolahan data akuntansi dengan menggunakan komputer, baik yang dimasukkan ke dalam sistem tersebut atau yang diambil dari database-nya. Itu maksudnya adalah di input menggunakan misalnya nota, formulir kosong yang sudah diisi, lalu dimasukkan ke dalam komputer.
di mana formulir kosong itu formatnya masih belum bisa terbaca oleh komputer. Kenapa? Nah, karena komputer kan dia tidak bisa membaca semuanya ya. Mungkin kalau tulisan, apalagi tulisannya sulit terbaca, itu harus diinput kembali dengan bahasa komputer. Nah, penginputan itu biasanya menggunakan kalau di komputer alat inputnya bisa keyboard, ya bisa barcode, bisa kamera dan sebagainya. Itu adalah alat-alat input yang digunakan untuk menginput data dari formulir kosong yang sudah diisi tersebut. Nah, atau yang diambil dari database-nya atau yang diambil dari database-nya. Jadi yang sudah terinput, data-data yang sudah terinput itu akan membentuk sebuah database. Database ini bisa diambil suatu saat nanti untuk output yang berbeda. Misalnya dari waktu itu perusahaan sudah mengumpulkan data-data pelanggan untuk tujuan pembuatan member. Nah, di kedepan harinya data member tersebut digunakan untuk hal yang lain, seperti misalnya memberi reward bagi pelanggan-pelanggan yang setia, bagi pelanggan yang penjualannya melebihi dari atau penjualannya tinggi dari beberapa pelanggan. Nah, dari sana data tersebut kita tidak perlu minta lagi ke pelanggan, seperti misalnya mengumpulkan struk, misalnya pelanggan disuruh mengumpulkan, itu tidak perlu lagi. Namun dari database yang sudah terkumpul, kita bisa membuat output yang diinginkan gitu. Jadi tidak perlu input lagi, tapi lihat database-nya saja sudah bisa. Jadi ada dua itu. Nah, terus agar dapat memasukkan data ke dalam komputer, ini sudah saya bahas, kertas formulir pemasukan data di layar komputer, bagian program sistem informasi akuntansi. Dan saat ini juga formulir itu tidak hanya kertas, namun sudah ada di layar komputer. Seperti misalnya belanja online misalnya, itu formulirnya biasanya sudah di layar komputer. Mau beli apa itu sudah, mau dikirim kemana, yang menerima siapa, itu biasanya sudah ada formulirnya. Nah, formulir input contohnya seperti ini. Nah, model pemodelan input dan output, dia menekankan bagaimana data itu masuk dan bagaimana data itu jadinya seperti apa. Nah, inputnya bisa dari layar, bisa dari kertas ya. Kalau kertas biasanya nota, formulir pemesanan, rangkap 3 gitu biasanya. Kalau yang masih mengandalkan formulir kertas, biasanya dia ada rangkap. Dan outputnya seperti ini, jadi berupa faktur jual. Nah, ini dikonsepkan bagaimana membuat input dan outputnya agar dia mau tersistematis. Misalnya contohnya di formulir pesanan itu diberi kode pemesanan, nama pelanggan, tanggal, waktu, dan lain sebagainya. Di fakturnya nanti sama seperti itu, ada kode pesanannya di sini. Ya, ada jam dan lain sebagainya. Jadi nanti input dan output itu akan berjalan secara sistematis. Ya, yang dimaksud sistematis itu adalah satu rangkaian akan mempengaruhi rangkaian yang lain.
Ya, input ini akan mempengaruhi hasil output. Jadi dia ada hubungannya nanti. Itu model input dan output lebih memfokuskan pada bagaimana data itu masuk dan bagaimana data itu keluar. Dan permodelan jaringan ini adalah teknik pembuatan diagram yang digunakan untuk mendokumentasikan bentuk bisnis atau sistem informasi dalam bentuk pemakai data dan lokasi pengolahan. Pemodelan jaringan ini nanti akan dibuat tujuannya untuk menggambarkan user, ya, bentuk usernya seperti apa, ya, dari misalnya sistem accountingnya, sistem pemasaran, dan lain sebagainya, apakah terpusat, ya. Jadi yang dibahas itu hanya user, ya, bagian pemasaran, keuangan, administrasi, manajemen, ya, itu saja yang nanti akan dikhususkan di pemodelan jaringan. Dan lokasi juga bisa dibuat di sini, misalnya lokasinya di Denpasar, ya, penjualannya di Denpasar, pabriknya di Gianyar, seperti itu. Itu yang nanti akan digambar, distribusinya kemana, dan lain sebagainya. Nanti pemodelan jaringan itu bisa dibuat dari sana. Nah, itu saja untuk materi mengenai sistem dokumentasi untuk sistem informasi akuntansi. Jadi kesimpulannya, sistem dokumentasi ini sangat penting untuk kita membuat sistem informasi akuntansi dalam bentuk dokumen tersimpan. Jadi sebuah sistem bisa disimpan dalam bentuk dokumentasi, karena dokumentasi ini bisa memuat ribuan kata yang bisa diwakilkan di sana. Jadi kalau misalnya hanya narasi saja, si pengguna atau si calon pembuat sistem itu akan kebingungan suatu saat nanti. Jika sudah digambarkan seperti yang tadi, itu akan memberikan gambaran yang lebih luas. Dan ini sudah dijadikan standar ketika ingin menjual sistem dan membeli sistem. Dan ini akan dijadikan juga bahasa antara si pengembang sistem dan si pemakai sistem. Kurang lebih seperti itu. Sekian dan terima kasih.